Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui media sosial, YouTube, dan lainnya. Kali ini masih bertemakan rahasia orang percaya bagian yang kedua untuk topik yang kedua, yaitu hukum tabur dan tuai. Dalam melakukan tugas pelayanan kepada Tuhan dan sesama manusia, bisa meliputi pelayanan untuk jiwa-jiwa yang berdosa, suami atau istri yang belum bertobat, ataupun anak-anak yang hidupnya jauh dari Tuhan. Jika kita sudah melakukan tugas pelayanan kita, baik melalui pelayanan langsung berupa bimbingan, konseling, penjelasan firman Tuhan yang terkait, bahkan sudah kita doakan, sudah menjadi bagian dari pokok doa yang kita lakukan secara tetap dan berkesinambungan. Namun, belum juga jiwa yang kita layani mengalami pertobatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Perlu diketahui, pertobatan orang berdosa adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, bukan merupakan usaha kita sebagai manusia. Jika jiwa yang kita layani belum bertobat, maka sebagai orang yang melayani, janganlah kita putus asa dan memiliki perasaan gagal dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari apa yang sudah kita lakukan, kita sudah menabur benih, yaitu firman Tuhan. Ini akan menjadi bagian yang terpadu. Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk menjadi penuai atas apa yang sudah kita tabur. Jika jiwa yang dilayani mengalami pertobatan, ingat, jangan menganggap ini adalah usaha keberhasilan kita. Ini adalah semata-mata adalah anugerah Allah. Tuhan pakai kita sebagai penuai. Namun juga perlu kita sadari bahwa Tuhan sudah kirim orang lain sebagai penabur jauh sebelum kita lakukan. Hukum tuai dan tabur atau hukum tabur dan tuai memberikan upah bagi penabur dan penuai sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yohanes 4 ayat 36. Untuk kita sebagai orang percaya yang dipercayakan melakukan tugas mulia bagi pertobatan jiwa-jiwa yang berdosa, ketahuilah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 125 ayat 5 dan 6. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus. Pasal 15 dari surat Korintus yang pertama, ayat yang terakhir. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebagai penutup, sepanjang hidup seorang manusia, baik orang yang beriman maupun tidak, kita tidak akan pernah terlepas dari kegiatan tabur dan tuai, baik kita sadari maupun tidak. Kita akan menuai pada waktu mendatang, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan Yesus memberkati.